Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Poppy Purwanti. Di sini mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar fisika atau kita singkat PKMF ya. Materinya yaitu metode pembelajaran kurikulum 13. Mungkin ini yang lagi hits atau yang sering biasanya sudah dipakai dan digunakan oleh para guru gitu ya atau pendidik gitu ya untuk pembelajarannya. Nah, macam-macam metode pembelajaran kurikulum 2013 atau kita singkat K3 ya. Metode pembelajaran yang tersedia ada baiknya jika mempelajari berbagai metode yang sesuai dengan kurikulum 2013. Berikut ini contoh ya metode pembelajaran yang cocok gitu ya dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada metode pembelajaran examples non-examples. Ini metode meminta siswa untuk secara berkelompok menganalisis gambar melalui diskusi gitu ya. Langkah-langkah dari metode ini adalah satu, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menempelkan proyek gambar gitu ya di papan tulis atau proyektor. Yang ketiga, guru memberikan petunjuk dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas. Selanjutnya, tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya. Yang keenam, mulai dari komentar diskusi, guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang diinginkan ya dalam proses pembelajaran. Yang terakhir penutup gitu ya berupa rangkuman dan kesimpulan. Next slide. Metode pembelajaran picture and picture. Metode ini mengajak siswa untuk mengurut gambar berseri yang disusun secara acak oleh guru sambil memaparkan alasan pengurutannya. Langkah-langkah metode picture and picture adalah guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, menyajikan materi sesuai pengantarnya, guru memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi gitu ya, dan saling terkait namun diacak gitu ya. Guru menunjuk atau meminta siswa secara bergantian untuk mengurutkan gambar-gambar menjadi urutannya secara logis. Guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar yang ditentukan oleh siswa. Dari alasan gambar tersebut untuk menanamkan konsep atau materi yang sesuai kompetensi yang diinginkan. Yang terakhir seperti biasa penutup dan kesimpulan serta dirangkum. Nah, ada juga metode NHT atau Numbered Heads Together. Kalau ini udah di metodenya kembanginnya udah lama gitu ya. Jadi intinya memberikan tugas yang diberikan nomor untuk dipelajari oleh siswa, mendapatkan nomor tersebut dalam kelompok yang berbeda. Kemudian masing-masing siswa pemegang nomor akan berbagi dengan kelompok masing-masing atau kelompok lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Ini biasanya eksperimen gitu ya. Atau langsung bisa juga, kalau online juga bisa kok sekarang. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan nomor yang acak. Guru memberikan tugas masing-masing gitu ya. Untuk kelompok mengerjakannya, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok itu dapat mengerjakannya. Yang keempat, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil, melaporkan hasil kerja mereka. Yang kelima, tanggapan dari teman yang lainnya, kemudian guru menunjuk nomor lain. Jadi dia itu diberikan nomor gitu ya, jadi kita kayak menghafal si kelompok satu atau di random atau diacak gitu. Intinya ada satu nomor atau satu keterkaitan di setiap satu siswa gitu kan, atau dalam tiap kelompok tersebut mempunyai number heads together. Selanjutnya ada metode kooperatif script, ini yang sering digunakan banget dari dulu ya. Kooperatif itu udah pasti berkelompok, berpasangan, ya kan? Terus memberikan wacana atau sebuah ringkasan gitu ya materi tiap siswa. Guru menetapkan setiap siswa itu harus aktif gitu ya, siapa yang jadi pendengar, siapa yang jadi pembicara gitu ya. Biasanya ini tugas-tugas kelompok. Selanjutnya dia harus bertukar peran gitu ya atau sebaliknya dan menyimpulkan. Jadi yang menyimpulkannya itu lebih ke siswanya gitu ya, baru penutupnya guru
Mungkin di sini sebagai fasilitator sama penengah, sama yang dapat memberikan simpulan untuk secara keseluruhan. Nah, ini dia modifikasi dari number heads together. Tapi dia metode kepala bernomor struktur gitu ya. Jadi sama dibagi terdapat beberapa kelompok gitu ya. Dapat nomor juga, penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor yang didapatkan terhadap tugas yang berangkai. Misalnya siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan tersebut. Jika diperlukan, guru meminta siswa untuk bekerja kelompok, siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung. Jadi lebih ke random gitu ya, berpindah-pindah. Kalau tadi kan NHT itu cukup di satu tempat. Terus dalam kesempatan ini siswa dengan tugas yang lainnya sama bisa saling bantu atau mencocokkan hasil kerja mereka. Terus melaporkan hasil dari tanggapan kelompok lainnya, penutup dan kesimpulan. Terus ada juga metode STAT atau Student Team Achievement Division. STAT itu adalah sama juga, mungkin lebih ke tim sama kelompok. Dia tapi membagikan siswanya secara heterogen menurut prestasi gender suku gitu ya, diminta untuk mengerjakan tugas kelompok. Kemudian ada evaluasi, tes atau kuis tiap kelompok, tidak boleh saling membantu di fase ini. Jadi kalau yang STAT ini membentuk kelompok dalam anggota, misal berempat gitu ya. Campuran ada cowok, cewek, ada yang ranking peringkat 1, ada yang peringkat. Jadi kita harus menganalisis dulu gitu ya. Biasanya kalau metode STAT ini, kita sebagai guru yang udah lama ngajar di kelas itu gitu. Jadi kita tahu karakter tiap masing-masing individu. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok lainnya, memahami materinya gitu ya, sehingga semua kelompok dapat memahaminya. Misal ada satu yang oke pahamnya di materi kalor, yang satu. Jadi ada tugas masing-masing tiap kelompok itu heterogen atau bisa paham tiap beberapa materi gitu ya. Bagian materi yang keempat, guru memberikan kuis kepada seluruh siswa dan itu nggak boleh saling bantu karena tetap balik lagi ke individu. Baru memberikan evaluasi dan kesimpulan. Nah, ini juga sering dipakai. Selanjutnya, problem based introduction. Ini dia berbasis masalah ya. Kalau metodenya kan itu PBI gitu ya. Dia langkah-langkahnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pemecahan masalah. Masih guru gitu ya yang mengarahkan dulu. Guru membantu mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan gitu ya. Tapi guru sudah menetapkan topiknya. Baru nih guru mendorong siswa mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan masalah. Jadi guru ngasih masalah dulu, siswa yang melaksanakan penelitian dan eksperimen gitu ya. Pemecahan masalahnya itu seperti biasa dengan langkah ilmiah, dengan pengumpulan data dan hipotesis. Ini lebih ke praktikum kalau PBI gitu ya. Atau kita sebagai seorang guru memberikan masalah dulu gitu ke siswanya. Terus guru membantu siswa merencanakan menyampaikan karyanya seperti laporan, prototipe gitu ya. Yang ketujuh, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau apa sih yang kalian dapat gitu dari masalah ini gitu kan. Jadi ada kesimpulannya tersendiri dan refleksi gitu ya terhadap penelitian. Oh, ternyata penelitian kita tentang metode pengukuran seperti ini gitu. Pengukuran ada di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, ini ada metode pembelajaran artikulasi. Jadi, metode ini meminta siswa untuk berpasangan menyampaikan materi yang diterima dari gurunya, mencatat secara bergantian gitu. Jadi, kalau artikulasi ini mungkin lebih ke berpasangan gitu kan. Menceritakan kembali materinya, mengambil poin-poin pentingnya, inti-intinya juga gitu ya. Secara bergiliran menyampaikan hasil wawancaranya, terus guru mengulangi dan menjelaskan kembali apa yang belum dipahami. Jadi lebih ke sharing gitu kan dan mencatat gitu kan. Nah, ini mind mapping. Selain mind mapping juga ada sih namanya peta konsep. Cuman lebih menarik lagi gitu kalau pakai mind mapping karena banyak gambar. Gurunya seperti biasa memberikan permasalahan atau solusi alternatif gitu ya, dibuat peta konsep. Jadi mind mapping itu asal muasal dari peta konsep gitu ya, langkah-langkah
Mind mapping yaitu ya pasti yang pertama guru mencapai kompetensi yang dicapai. Misalnya materinya materi tentang gerak gitu ya. Terus berarti setiap siswa harus membuat materi gerak. Cuman kalau misalnya mind mapping itu untuk intinya ada di tengah. Misal gerak. Baru nanti ada bercabang-cabang-cabang-cabang, gambar-gambar gitu ya, dan beberapa tulisan penjelasan dibuat secara singkat dan dibuat apa sih alternatif jawaban hasil diskusinya gitu ya. Guru mencatat inti-intinya gitu kan, terus setiap siswa dan guru itu menjelaskan gitu ya kesimpulannya bagaimana. Jadi guru membimbing nih. Kalau mind mapping itu biasanya ada siswa yang dibuat manual secara tangan atau juga mereka kalau sekarang sudah bisa pakai aplikasi gitu ya. Ini mind mapping. Banyak sih, ini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Kalau kalian ibaratnya ada metode yang cocok nih di kurikulum 2013 atau kurikulum terbaru gitu ya, ada kurikulum darurat, ada kurikulum mungkin ada lagi kali ya setelah ini ada kurikulum pasca pandemi atau disebut masa endemi gitu kan ya. Nanti banyak metode-metode yang terbaru kayak di Unindra kan kemungkinan besar nanti hybrid learning. Nah ini hybrid learning belum saya bahas. Hampir nggak jauh beda sama blended learning, cuman memang ada perbedaan di sedikit langkah atau beberapa pengertian sedikit sih biasanya gitu. Mungkin dari saya cukup. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.